Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Dela. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak Irfan? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, saya juga insya Allah selalu baik Pak. Jadi hari ini ya Pak Irfan ya, kita akan melakukan kegiatan praobservasi Pak ya. Maka saya sampaikan terlebih dahulu Pak nih mengenai tujuan supervisi ini ya Pak ya. Ya. Yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Pak. Nah kira-kira nih kelas mana yang Pak Irfan yang akan ini nih isi untuk kegiatan supervisi nanti Pak? Saya tetap di kelas 10 Pak, sesuai dengan kelas yang saya ambil saja Pak. Oh iya. Kapan kita akan melakukannya Pak Irfan? Hari Rabu Pak, kira-kira di tanggal 29 November Pak. Oke, sepakat ya Pak Irfan ya. Kita laksanakan kegiatan tersebut pada tanggal 29 November. Ya, insya Allah Pak, siap, saya siap Pak. Siap, baik Pak Irfan. Lalu nih, tujuan apa yang ingin Pak Irfan capai dalam kegiatan supervisi nanti, supervisor nanti? Tujuannya yang saya inginkan tentunya Pak ya, murid saya dapat secara aktif berdiskusi di kelas atau dengan kelompoknya atau dengan teman sejawat, mampu mempresentasikan hasil diskusinya, dan tentunya mereka bisa percaya diri menyampaikan atau menanggapi dari kelompok lain gitu Pak. Oh, seperti itu ya Pak Irfan ya. Jadi bagian mana nih yang nanti akan saya amati Pak Irfan? Pada bagian keaktifan siswa Pak, pada saat siswa berdiskusi, di mana siswa di situ nanti berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusinya, menanggapi pendapat dari kelompok lain. Karena yang saya lihat selama ini siswa di kelas saya itu kurang berperan aktif gitu Pak dalam proses diskusi ataupun dalam proses pembelajaran gitu Pak. Oh, betul. Nah Pak Irfan nih, nanti kan Pak Irfan akan menggunakan strategi nih. Ya. Nah, strategi apa agar murid Bapak itu mampu berperan aktif dalam berdiskusi Pak? Nah, dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok lain Pak Irfan. Rencananya saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan Pak terhadap murid saya gitu ya. Saya beri nama strateginya salah bukan masalah gitu. Artinya jangan takut salah gitu. Ungkapkan saja pendapatnya semampu kalian bisa gitu. Nah di sini dimana nanti dari pengamatan saya selama ini murid-murid itu mempunyai pendapat namun tidak mengungkapkannya gitu. Jadi mereka masih takut salah seperti itu ya Pak. Nah sehingga dengan strategi ini saya harapkan siswa mampu berperan aktif dalam diskusi maupun mengungkapkan pendapatnya di kelas. Wah, itu sih saya sangat setuju sekali Pak Irfan. Sangat luar biasa sekali ya. Salah bukan masalah. Wah, hebat Pak Irfan. Nah, ini nanti untuk harapannya nih setelah kegiatan praobservasi ini kira-kira apa Pak Irfan? Harapan saya sih untuk kedepannya murid-murid saya itu bisa aktif di kelas, terus pada saat diskusi seperti itu ya, terus mereka mampu menyampaikan pendapat, gitu. Jadi rasa malu, rasa takut untuk menyampaikan pendapatnya itu hilang gitu. Ada keberanian gitu pada saat pembelajaran gitu pada. Oh iya, siap. Baik Pak Irfan, saya kira sudah cukup kegiatan praobservasi kali ini. Semoga nanti pas supervisi berjalan lancar dan sesuai harapan yang diinginkan ya Pak Irfan ya. Baik Pak Dela, hatur nuhun, terima kasih atas waktunya dan bimbingannya Pak Dela ya. Siap, sama-sama Pak Irfan, kita bergerak bersama-sama. Siap. Terima kasih Pak Irfan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Bien, silakan pimpin doa. Pengajian. Siap. Doa dimulai. Selesai. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak, hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Kenapa yang tidak? Hadir. Dan kita doakan yuk
kira-kira dapat Proses bernapas. proses bernapas, terus ada lagi berkeringat, betul ya. Jadi metabolisme itu merupakan segala reaksi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah siswa dapat menjelaskan fungsi dari enzim. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat enzim. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis mekanisme inhibitor yang membuat cara kerja enzim. Siswa dapat menganalisis faktor-faktornya. Yang kelima, dapat mendiskusikan faktor-faktor yang menentukan enzim. Yang keenam, siswa dapat menghubungkan peran enzim terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba kalian analisa apa kaitan aktivitas makhluk hidup dengan metabolisme. Acungkan tangan. Coba. Menurut saya kaitan dari gambar di depan dengan metabolisme tubuh itu kan tadi definisi dari metabolisme tubuh itu adalah suatu segala reaksi yang terjadi dalam tubuh manusia. Nah, dalam di depan itu ada orang yang sedang berlari, bersepeda, berjalan, itu tuh pasti menghasilkan suatu reaksi dalam tubuh manusia dan akan menghasilkan metabolisme tubuh itu. Aktivitas tersebut mempengaruhi enzim dalam tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, stop. Yang lain lagi sekarang. Ayo. Hubungannya enzim itu untuk mempercepat reaksi di dalam tubuh. Apakah suhu dapat mempengaruhi cara kerja enzim? Nah, jadi kita akan melakukan teknik dulu ya. Siap ya? Siap. Menengok. Komandan. Komandan. Menengok. Penonton. Saya. Nah. Nah. Nah, ini jawab pertanyaannya. Sampai hari ini ya. Kelompok visual ini itu merupakan grafik dari cara kerja enzim ya. Kalian kan ini harus menjawab permasalahan mengenai suhu ya yang cara kerja enzim. Terus nanti jawab, lihat di video untuk menjawab pertanyaan dari sini ya. Stop. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok belajar visual. Di sini akan mempresentasikan pengaruh suhu terhadap cara kerja enzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan menjelaskan pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Menyampaikan hasil uji berubah amino menjadi glukosa. Betul. Kita lihat jawabannya. Salah. Betul. Salah. 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 Ulang. Menurut kelompok terbaik dimenangkan oleh kelompok visual. Siap ya, soal pertama. Enzim katalase adalah titik-titik kecuali indikator bahwa enzim bekerja dengan baik. Pilihan yang pernyataannya paling tepat. Silakan angkat. Kita langsung
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Dava Panji Indra dari kelas 10-1. Dan setelah mengikuti pembelajaran berdiferensiasi ini, yang saya rasakan tentunya bahagia ya. Karena selain pelajarannya seru, kita juga tidak dipaksa untuk mengikuti sistem pembelajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajar kita masing-masing. Jadi kita dibentuk ada kelompok visual, auditori, ada kelompok kinestetik juga yang sesuai dengan gaya belajar kita. Jadi kita lebih mudah untuk memahami pembelajaran-pembelajaran yang ada di kelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Fanta, saya dari kelas 11. Dengan mengikuti pembelajaran ini, saya merasa terhibur karena pembelajarannya seru, dari mulai cara mengajarnya yang sangat jelas, dari ada banyak ice breaking, game, sama kasih hadiah. Oke, cukup sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudara Syarif Naifa dari kelas 11. Pembelajaran hari ini tentunya seru banget dan lebih mudah dimengerti karena kita dibagi-bagi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi terus banyak juga aktivitas-aktivitas seru, jadi di kelas tuh nggak ngantuk. Jadi lebih. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Pak Dela. Alhamdulillah kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya nih Pak Irfan, apa kabarnya hari ini Pak Irfan? Aku sih Jess. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana nih Pak Dela yang luar biasa, kabar juga hari ini kabarnya? Alhamdulillah Pak Irfan selalu baik. Kelihatan nih Pak Irfan dari tadi sumringah nih. Bapak sendiri maksudnya bagaimana nih perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran tadi Pak Irfan? Alhamdulillah Pak Dela, perasaan saya sangat lega, terus bahagia, puas gitu ya Pak, karena prosesnya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang saya harapkan tentunya. Oh, pantesan dilihat dari awal itu Pak Irfan, Iya. selalu udah bahagia duluan gitu ya. Aduh, nih menurut Pak Irfan, apakah proses pembelajaran yang sudah berjalan nih sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pak Irfan? Alhamdulillah Pak, sudah sesuai dengan apa yang tadi saya rencanakan gitu. Oh. Pun lah seperti itu. Alhamdulillah. Nah, terus Pak, hal-hal apa saja nih yang membuat Pak Irfan itu merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi Pak? Yang membuat saya merasa puas itu sebagian besar murid sudah menunjukkan progresnya Pak ya. Yang signifikan tentunya sesuai dengan tujuan yang ingin saya tadi capai, yaitu apa istilahnya tuh, mampu berpartisipasi di kelas, itu siswa aktif. Tapi beberapa bagian yang saya merasa tidak puasnya itu mungkin ada beberapa siswa yang masih asik sendiri gitu, main HP gitu. Jadi ada senangnya, terus juga ada yang perlu yang saya tingkatkan gitu. Oh, berarti harus terus berproses begitu Ya, ya Pak Irfannya. betul sekali, Pak Oke. Irfan. Jadi gini Pak Irfan, dari pengamatan Bapak sendiri nih, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa yang Pak Irfan ajar itu? Ya kalau ketercapaian kompetensi siswa itu sebagian sudah tercapai ya Pak ya, meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi yang diujikan seperti itu ya. Nah itu disebabkan saya belum memahami mereka gitu, mungkin mereka memiliki perbedaan atau keberagaman yang masing-masing seperti itu Pak. Betul sekali Pak Irfan, pasti setiap siswa itu pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda Ya, seperti betul, itu Pak betul, Irfan. Pak, betul. Nah gini Pak Irfan, apa nih yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi Pak? Saya kesulitan dalam untuk siswa ya Pak ya. Iya, untuk siswa Pak Irfan. Kalau misalkan untuk siswa itu tadi saat pembelajaran ya Pak seperti saya membutuhkan alat peraga, alat gerak gitu ya untuk menguatkan pemahaman siswa gitu. Sehingga siswa itu nanti akan mudah paham mengenai materinya seperti itu. Oke, berarti untuk kesulitan siswa tadi sudah Iya. ada ya. Iya. Membutuhkan Pak Irfan itu membutuhkan alat peraga. Iya. Nah, sebaliknya nih sekarang yang kesulitan dari Pak Irfan itu apa gitu? Kalau kesulitan dari saya itu saya susah untuk menyusun RPP Pak yang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakteristik yang berbeda-beda seperti Iya. itu ya, sehingga mereka dapat belajar dengan gaya mereka yang diinginkan dan kurangnya menyediakan alat peraga dalam mendemonstrasikannya seperti itu. Betul sekali ya, pasti ada kesulitan sih dalam setiap masalah itu. Ya. Jadi gini Pak Irfan, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan nih untuk menjadikan alternatif
apa ya, mengatasi kesulitan yang Bapak sebutkan tadi itu? Mungkin saya akan belajar dengan guru senior, terus kurikulum gitu ya Pak, dalam pembuatan modul ajar atau menyusun RTP yang berdiferensiasi tentunya, yang mana nanti saya dapat memahami keberagaman gaya belajar siswa Pak gitu, sehingga nanti akan berdampak terhadap hasil belajar. Oh, betul sekali Pak Irfan. Jangan malu untuk belajar. Nah, gitu ya Pak Irfan ya. Ya. Nah, terus Pak Irfan nih, hal apa saja yang yang didapatkan dari kegiatan tadi Pak? Saya mendapatkan banyak hal Pak tentunya ya, diantaranya saya jadi mengetahui kompetensi saya sebagai guru dalam melayani peserta didik gitu ya. Selain itu juga saya bisa mengetahui kekurangan, kelebihan proses pembelajaran yang tadi saya lakukan seperti itu. Oke, siap. Nih Pak Irfan, lalu apa yang Bapak lakukan untuk pertemuan berikutnya? Mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri Pak, dan belajar lagi gitu ya, tentunya tentang bagaimana membuat RTP berdiferensiasi yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa, atau yang disebut dengan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu Pak. Wah, baik Pak Irfan, saya rasa sudah cukup ini. Wah, Pak Irfan sangat termotivasi, semangat sekali ya. Nah, semoga apa yang direncanakan kedepannya berjalan dengan lancar Pak Irfan. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima Ya, Pak kasih Irfan. juga saya Pak Dela sudah mau jadi supervisor saya. Siap, Dan Pak Irfan. tentunya apa yang saya direncanakan bisa berjalan dengan baik gitu Pak. Siap Pak Irfan, kita bekerja bersama-sama. Siap Pak Irfan, hatur nuhun. Wassalamualaikum Sama-sama.